Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Tony, di mana dia memberitahukan penglihatannya untuk tahun 2035. Dan ini sangat-sangat membuat kita merinding tentunya. Di mana pada Tony bilang 2035 Indonesia akan terpecah menjadi 3 bagian. Dan ini tanda tanya ya, apakah Indonesia masih ada atau tidak? Karena pada Tony bilang Indonesia akan dikuasai 3 negara, yaitu Cina, Rusia, dan juga Amerika. Di mana Cina akan membuat pangkalan militer di Sulawesi, perbatasan dengan Filipina kalau tidak salah ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi karena saya lupa. Dan Rusia ini akan membuat pangkalan militer di Papua. Dan tentu Amerika tidak mau kalah ya, dia juga membuat pangkalan di Selat Malaka kalau tidak salah ya. Dia ingin menguasai jalur bisnis, yaitu berupa sumber daya minyak tentunya. Dia tidak mau kalah dengan Cina. Kalau dia membiarkan Cina membangun pangkalan militer, dia juga akan membangunnya juga. Dan di sini banyak sekali tanda tanya untuk tahun 2035. Apakah ini akan terjadi atau tidak? Langsung saja tentunya kita tonton pesannya bersama Bapak Pendeta Tony supaya kalian tidak salah paham tentunya. Mari kita simak ke video ini. Nah, ini untuk masa depan Pak Gibet ya. Tahun ini titik terberatnya di bulan Oktober. Oktober 2026. 2026. Nah, ekonomi bergerak itu di tahun 2027 karena new normal dari tahun ini. Dan kita akan masuk resesi ekonomi tahun 2028. Mulai balik lagi. Balik lagi. Padahal 2029 udah mau pemilu lagi. Karena tahun politik Pak Gibet. Dan nanti di masa depan Indonesia akan masuk hiperinflasi, akan masuk gitu. Itu di tahun 2030. Dan tahun 2032 Indonesia baru dipulihkan. Dan perlu Pak Gilbert tahu itu start Cina untuk menguasai Indonesia untuk 2035. 2035 Cina bisa menguasai Indonesia. Cina menguasai ekonomi Indonesia, ekonomi. Tapi yang jelas di Indonesia nanti akan ada 3 pangkalan perang. Itu di tahun 2035. Itu ada 3 pangkalan perang. Pertama itu adalah Cina nanti di sekitar Sulawesi, perbatasan Indonesia dengan Filipina. Itu di Sulawesi. Pangkalan perang China. Dan Selat Malaka itu Amerika, pangkalan perangnya ada di Amerika, itu ada di Selat Malaka. Itu di masa depan Pak Gilbert. Nah, kenapa Cina pangkalan perangnya ada di Sulawesi? Untuk mengendalikan, untuk menguasai Asia Pasifik. Sedangkan Amerika untuk menguasai jalur perdagangan. Dan yang ketiga ada lagi Pak Gilbert, itu adalah Papua. Rusia akan mendirikan pangkalan perang di Papua. Jadi di Indonesia nanti di 2035 akan ada 3 pangkalan perang Pak Gilbert. Jadi pertanyaan Pak Gilbert, apa yang perlu kita persiapkan dari sekarang? Nah, sering kan saya ngomong sama jemaat berkali-kali Pak Gilbert, supaya tanah hak GU, hak GB supaya dinaikkan ke hak milik. Karena nanti di 2035 undang-undang itu akan terbit Pak Gilbert. Jadi dan undang-undang itu berlaku setelah diterbitkan, bukan ya, sebelum. Bukan sebelum ya. Tidak berlaku surut. Nah, undang-undang itu nanti tanah yang warkahnya atasnya, hubungan warkahnya dengan tanah militer itu akan diambil alih Pak Gilbert. Hak GU dan hak GB. Darat, laut, udara. Itu di tahun 2035. Dan kedua, tanah yang berhubungan dengan perhutani, setelah itu PJKA, Pertamina, aset negara,
itu akan di take over negara semua Pak Gilbert. Nah, misalnya diperpanjang, itu mahal sekali seperti nyewa Pak Gilbert. Nah, jadi saat ini kan ada namanya tanah telantar. Ya. Itu masih sosialisasi Pak Gilbert. Tapi di masa depan, di 2035, undang-undang itu terbit. Dan itu untuk membatasi hak kepemilikan tanah. Jadi sekarang kalau beli tanah, harus hati-hati Pak Gilbert. Harus lihat warkahnya dulu. Asal usulnya dulu itu tanah negara atau bukan. Karena itu nanti akan ditarik ulur ke bawah, ke belakang Pak Gilbert. Tapi kalau udah sertifikat udah aman toh? HGU, HGB tidak. Aman. Harus hak milik. Kalau hak milik itu aman. Jadi saran saya semua jemaat harus siapkan semua sertifikat ke hak milik semua. Nanti di masa depan Pak Gilbert di 2035 yang HGU itu akan di take over pemerintah. Karena negara perlu uang dan perlu punya penghasilan. Nah, itu akan di take over Pak Gilbert. Nah, yang penting saat ini, tahun ini kan saya beritahu Pak Gilbert, puncak inflasi dan puncak deflasi, stagflasi, artinya berhenti. Nah, sekarang kan harga-harga naik, daya beli turun Pak Gilbert. Ya. Ini sudah mulai puncaknya. Tetapi Oktober saya dapat petunjuk Tuhan adalah titik terberatnya di bulan Oktober. Nah, yang penting sekarang jemaat Pak Gilbert ya, megang rupiah secukupnya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Dotoni di channel Kristen Koinspiratif, di mana dia menyampaikan pesan yang membuat kita merinding mendengarnya, yaitu 2035 Indonesia akan terpecah menjadi 3 bagian. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung tentunya channel Kristen Koinspiratif, yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Dan buat kalian yang belum mendukung channel Kristen Koinspiratif, saya mengajak kalian untuk mendukungnya supaya saya semakin semangat membangun channel ini dan juga membuat kalian membangun iman juga. Dan seperti biasa, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal. Di mana inti pesan dari firman Tuhan ini adalah kita hidup berjaga-jaga, karena suatu hari nanti kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya undur pamit, sampai ketemu tentunya di video-video lainnya di channel Kristen Koinspiratif. Saya mengucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom, and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.